Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah, seperti yang sudah disebutkan di latihan sebelumnya nih, pada video kali ini kita akan bahas materi yang namanya SPLDV. Apa itu SPLDV? Kita akan langsung aja lihat ke materinya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe channel Dinar All in One. Oke? Jadi SPLDV ini merupakan singkatan. Singkatan dari apa? S-nya itu adalah sistem, P-nya itu adalah persamaan, L-nya itu adalah linear, D-nya itu adalah 2, V-nya itu adalah variabel. Jadi SPLDV stands for Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Definisinya apa? Jadi suatu persamaan linear dua variabel itu merupakan persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan linear. Nah, masing-masing variabelnya 2. Jadi definisi dari sistem persamaan linear dua variabel itu ya sebenarnya kepanjangan dari dia sendiri, SPLDV. Suatu persamaan yang linear yang memiliki dua variabel kayak gitu. Nah, cirinya apa? Jelas terdiri dari dua variabel berderajat satu. Berderajat satu ini artinya variabelnya maksimum berpangkat satu. Berpangkat satu. Nggak boleh pangkat dua karena nantinya jadi sistem persamaan kuadrat. Kemudian karena dia persamaan, relasinya sama dengan. Kalau dia pertidaksamaan baru pakai lambang-lambang ini. Ini kan namanya pertidaksamaan. Nah, karena SPLDV itu adalah sistem persamaan linear, jadi pakainya sama dengan. Itu merupakan definisi dan ciri-ciri. Jadi kita kenalan dulu nih sama yang namanya sistem persamaan linear itu apa sih? Kalau dua variabel jelas ya, dua variabel. Nanti kita akan tahu variabel itu apa sih definisinya. Mungkin selama ini sering disebut-sebut di soal matematika gitu ya. Variabel, variabel, variabel. Tapi definisinya itu apa sih? Nanti kita akan bahas. Tapi rumus atau bisa kita bilang bentuk umum ya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel tuh ini. Sistem persamaan linear yang variabelnya ada 2 dan pangkatnya sama-sama maksimum bernilai 1. Kayak gitu. Nanti A itu apa, X itu apa, B itu apa, Y itu apa, dan C itu apa kan kita bahas di slide berikutnya. Jadi di sini balik lagi ciri-cirinya nih ya yang tadi udah kita bahas di slide sebelumnya. Terdiri dari dua variabel berderajat satu dan relasinya sama dengan. Itu yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita akan bahas istilah-istilahnya nih seperti yang tadi aku bilang. Ada yang namanya koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Jadi apa itu koefisien? Koefisien merupakan bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel sejenis. Kita baca dulu ya. Variabel adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Konstanta, nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel. Dan suku adalah bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Kalau kita lihat nih, dari 7X tambah 2Y sama dengan 14. Ini merupakan contoh SPLDV atau PLDV ya. Koefisien itu artinya tadi bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Atau secara sederhana, koefisien itu bisa kita sebut sebagai angka yang nempel sama variabel. Variabel itu apa? Variabel itu pengganti suatu bilangan. Biasanya dilambangkan dengan ini ya X atau Y atau A atau B, pokoknya dia dilambangkan dengan huruf atau bisa juga lambang sih, tapi intinya pengganti. Jadi kalau dalam contoh ini X dan Y itu variabel. Nah, karena koefisien itu adalah angka yang nempel sama variabel, berarti 7 sama 2 ini adalah koefisien. Selanjutnya konstanta. Konstanta itu merupakan bilangan yang konstan karena tidak diikuti variabel atau secara sederhana konstanta ini angka tanpa variabel. Jadi dia pure angka doang. Dimana kalau di contoh soal ini, contoh persamaan ini adalah si 14. Nah, sekarang suku. Suku itu merupakan
Apa katanya? Bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi secara sederhana sebenarnya suku ini adalah em, bagian-bagian yang dipartisi atau dipisah oleh tanda atau operasi. Di sini ada tanda tambah sama tanda sama dengan. Jadi suku itu adalah si 7X. Ini suku pertama. Suku. Si 2Y ini juga suku. 14 ini juga suku. Maka bisa kita sebut bahwa suku itu adalah bilangan-bilangan atau bagian-bagian yang dipisah oleh tanda operasi. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Seperti itu. Oke, kita udah bahas istilah-istilahnya, kita udah tahu jadi ya apa aja. Jadi kalau kita back ke sini nih, nanti kita hapus dulu. Jadi H sama B ini adalah koefisien. Terus X sama Y itu adalah variabel. Terus ada lagi yang namanya konstanta. Yang terakhir ada yang namanya suku. Suku itu ini, terus ini, dan ini. Dipisahkan sama tanda operasi. Oke. Itu adalah yang kita harus ketahui terlebih dahulu mengenai istilah-istilah dalam SPLDV. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaian. Jadi metode penyelesaian yang umum dipelajari di SMA itu ada 3. Yang pertama eliminasi, yaitu menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengubah satu variabel dengan variabel lain. Yang ketiga ada campuran. Kalau campuran itu merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Gimana sih maksudnya? Kita lihat aja ke contohnya, oke? Di sini kita diminta untuk mencari nilai X sama Y dari dua persamaan yang diberikan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita pertama mau pakai eliminasi dulu misalnya ya. Karena eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel, jadi kita bisa menggunakan cara ini. Kita kali dengan KPK-nya. Misalnya kita mau menghilangkan X, berarti kita cari KPK 2 dan 3. Itu berapa? 6. Berarti untuk menjadi 6, 2 ini kita kali 3, dan 3 ini kita kali 2. Sehingga nanti persamaannya jadi 6X tambah 12Y sama dengan 84. 3X jadi 6X tambah 6Y sama dengan 44. Ini kita kurang, jadi yang X ini habis, sisanya tinggal 18Y sama dengan 40. Seperti itu. Jadi Y sama dengan, sorry ini 4 ya. Ini jadinya 8Y. Baik, kita hapus dulu. Ada salah, nggak teliti. Oke, di sini 2 kali 2 4, jadi di sini 4. Jadi 12 dikurang 4 itu 8. 8Y sama dengan 40, Y sama dengan 5. Nah, baru ketemu Y-nya. Sekarang kita mau mencari X, berarti Y-nya yang dihilangin. Kalau Y-nya yang dihilangin, berarti kita cari KPK antara 4 dan 2. Jadi yang dicari adalah KPK koefisien dari variabel yang mau kita hilangin. Berapa? 2 dan 4 KPK-nya, yaitu 4. Berarti 4 kita kali 1, 2 kita kali 2 supaya jadi 4. Ini jadi tetap sama, 2X tambah 4Y sama dengan 28. Yang ini kita kali 2, 6X tambah 4Y sama dengan 44. Kita kurang, min 4X sama dengan, ini habis ya. Ini jelek banget tulisannya. 22 kali 2 itu 44. 28 kurang 44 yaitu min 16. Minnya sama-sama kita coret, berarti X-nya sama dengan 4. Ketemulah hasilnya, X-nya 4, Y-nya 5. Nah, untuk menguji apakah jawaban kita udah benar atau belum, teman-teman bisa masukin X sama Y ini ke persamaannya. Harusnya nilainya benar, 28 sama 22 kalau kita masukin ke persamaan ini. Kalau salah, berarti variabelnya masih salah nilainya. Ya gitu ya. Kalau gitu, udah kita pelajari juga nih tentang cara mencari X dan Y dengan eliminasi. Sekarang kita coba cari pakai, oh ternyata ada ya di sini coret-coretannya gitu. Kalau pakai kita lanjut ke yang berikutnya dengan metode substitusi. Oke, masih sama persamaannya. Di sini substitusi kita berarti mengganti suatu variabel dengan variabel lainnya. Caranya gimana? Misalnya di sini kita ambil persamaan yang pertama. Kalau kita lihat persamaan yang pertama ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2.
Jadinya X tambah 2Y sama dengan 14. Kalau kita penderuaskan, X itu sama dengan 14 dikurang 2Y. Nah, X ini kita substitusi ke sini. Jadi 3 dikali 14 dikurang 2Y sama dengan 22 dikurang 2Y gitu ya. Jadi kalau nggak usah kita perluas. Ditambah 2Y sama dengan 22. Jadinya 6Y tambah 2Y sama dengan 22. Dikurang 42 gitu ya. 22 dikurang 42. Oh, ini min 6Y. Nah, kalau kita pindah jadinya 20 sama dengan 4Y. Jadi Y-nya sama dengan 5. Ketemu hasil yang sama dengan cara sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita mau cari yang kedua, X-nya, kita tinggal masukin aja Y ini ke dalam persamaan yang ini atau yang ini, bebas. Misalnya kita masukin ke persamaan yang pertama. 2X tambah 4Y, Y-nya diganti 5 sama dengan 28. Berarti 20, ini 2X, 28, X-nya sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Sama ketemunya sama jawaban yang sebelumnya. Nih ya, sama X-nya 4, Y-nya 5. Nah, ini X-nya 4, Y-nya 5 juga. Berarti kita sudah membuktikan bahwa kedua cara ini menghasilkan jawaban yang sama gitu. Artinya perhitungan kita benar. Nah, yang ketiga kita coba gabungan. Gabungan. Jadi pertama kita eliminasi dulu. Ini kita eliminasi, ini kali 3, ini kali 2. Jadinya 6X tambah 12Y sama dengan 84. 6X tambah 4Y sama dengan 44. Kita kurang 8Y sama dengan 40. Maka Y sama dengan 5. Hasil ini kita langsung masukin ke antara ini atau ini. Jadi 2X tambah 4 dikali 5 sama dengan 28. 2X sama dengan 28 dikurang 20. X sama dengan 4. Ketemulah jawaban yang sama juga dengan cara pertama kita. Artinya ketiga cara yang kita gunakan itu menghasilkan jawaban yang sama dan benar. Nah, kalau aku sendiri prefer menggunakan cara gabungan ini karena lebih singkat di antara yang kedua cara lainnya. Tapi teman-teman bebas mau pakai cara yang mana, karena itu semua preferensi masing-masing gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita udah bahas tentang sistem persamaan linear dua variabel itu apa, ciri-cirinya apa, kemudian kita udah bahas tentang cara mencari penyelesaiannya gitu ya. Dan istilah-istilahnya pun sudah kita bahas satu persatu. Di next video kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan sama SPLDV ini. SPLDV juga bisa berupa soal cerita ya soalnya. Jadi dari soal cerita kita translate ke persamaan matematika, baru kita kerjakan dengan penyelesaian SPLDV. Jadi kalau mau tahu gimana cara ngerjainnya, jangan lupa nonton video selanjutnya. Sampai bertemu di video soal pembahasannya.